Mas Anies, Mas Andi kan sebetulnya ini kan banyak ya yang dilakukan ya selama ini ya, termasuk tadi memasukkan unsur keadilan atau value keadilan, kesetaraan. Tapi mengapa Mas Andi sebetulnya saat ini beberapa orang ya dalam percakapan termasuk di media sosial, Mas Anies ini selalu disebut tidak melakukan apa-apa di Jakarta, gitu. Apakah memang informasi apa yang dilakukan oleh Mas Anies selama ini memang tidak terinformasikan ke publik dengan baik atau bagaimana? Ada yang lebih kejam lagi lanjutannya tadi. Apa itu? Jadi Mas Anies itu banyak dibilang sama orang sebagai bukan ahli tata kota, tapi ahli tata kata. Nah itu bagaimana satunya? Jahat, cuman ya sebetulnya biar mereka yang menjelaskan apa iya gitu. Karena yang namanya apa ya tuduhan, kemudian framing nggak akan mana berhenti kok. Nggak akan malah berhenti. Mereka memiliki kemampuan untuk menggaungkan sangat luas, dikerjakan secara kolektif, tapi nggak faktual. Ya inilah Mas, nih air putih. Tapi kalau ada 100 orang yang bilang ini air keras, menjadi benar. Ya, 100 orang bilang air keras. Nah, apa ya saya harus nyari 200 orang bilang ini air putih. Ya, saya cukup coba aja minum. Nah, ketika diminum dan baik, berarti ini air putih. Nah, saya lihat Jakarta. Jadi, alhamdulillah saya sudah selesai di Jakarta, Mas. Boleh dilihat apakah di Jakarta ada hasilnya. Saya rasa bicara tata kota, Mas. Itu kita melakukan perubahan perencanaan tata kota yang fundamental, Gus. Yang nanti dampaknya berdasarkan 5-10 tahun ke depan. Di mana ini sedikit ya, soal ini soal tata kota nih. Bukan tata kata. Tata kota nih. Tata kota. Selama beberapa dekade, Jakarta itu, kalau ini kota Jakarta, itu ditekan tidak boleh naik gedungnya. Tahan. Dengan aturan tata ruang yang membatasi ketinggian gedung. Oke. Lalu di situ kalau KLB itu diskresi. Sehingga orang nggak bisa bikin gedung tinggi. Bahkan sering lihat satu jalan yang sama-sama lebar jalannya, ada yang gedungnya tinggi, sebelahnya pendek. Itu karena kemampuan bayar dendanya beda tuh. Iya betul. Betul. Lah padahal sama-sama di jalan, bayangkan Jalan Gatot Subroto. Selama ini harusnya bisa semua tinggi. Kenapa satu tinggi satu pendek? Ya karena kebijakan kita nahan. Nah, efeknya apa? Penduduknya keluar. Sekarang kenapa kok pada keluar kota di 2 jam dari dalam pusat kota Jakarta, bahkan 2,5 jam? Ya karena di sini harganya mahal, ditahan. Nah yang kemarin kita lakukan, perubahan RDTR namanya, Rencana Detail Tata Ruang, itu sekarang di kota Jakarta, dekat dengan stasiun diizinkan untuk tinggi. Otomatis. Dengan rumus, jadi tidak perlu pakai diskresi dan macam-macam. Udah ada rumus. Sehingga bisa bangun tinggi. Nah kira-kira Mas, gini maksud saya. Kalau ada stasiun, maka 800 meter radius dari stasiun itu bisa dibangun gedung pencakar langit. Untuk warga bisa tinggal di situ. Bila dekat dengan stasiun. Sehingga mereka tidak perlu parkir dan lain-lain. Oke? Dengan cara seperti ini, maka lahan di sana akan pelan-pelan dikonversi. Dari bangunan pendek ke jalan tinggi. Jadi, Mas, saya lagi-lagi unsur keadilan ini. Supaya penduduk kita ini tidak tersebar keluar.